selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di sini ya. Iya, senang sekali rasanya hari ini kita ketemu kembali mengusung tema tentang peran orang tua terhadap anaknya, terlebih anak yang broken home. Dan Kirana tidak sendiri, Kirana kedatangan satu narasumber. Beliau bernama Nurika Nugraheni, SPSI. Nah, kegiatan kesehariannya adalah sebagai Ketua Puspaga Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Kutai Timur dan juga sebagai relawan konselor RKI atau Rumah Keluarga Indonesia dan juga pengurus keagamaan, yakni pengurus keagama keluarga alumni Universitas Gadjah Mada. Tak lupa juga beliau adalah salah satu dari anggota HIM PSI ya, benar. HIM PSI ini adalah Himpunan Psikologi Indonesia. Kita langsung saja sapa Mbak Nurika. Assalamualaikum Mbak Nurika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Mbak Nurika hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Nurika, mengingat tema yang akan kita angkat yakni peran orang tua terhadap anaknya, terlebih anak yang broken home. Sedangkan yang tidak broken home saja itu sangat sulit untuk mengatasi anak-anak di usia pendidikan contohnya ya. Mungkin sebelum pemaparan peran orang tua terhadap anaknya, terlebih anak yang broken home ini, kalau menurut Mbak Nurika sendiri, ini satu masalah besar atau seperti apa nih Mbak Nurika? Ya, orang tua berarti ayah dan ibu. Di dalam proses pengasuhan sendiri perlu keseimbangan antara peran keayahan dan ibu. Dalam konteks pendidikan juga kita sebagai keluarga sebenarnya yang paling punya proyek untuk bagaimana kita membangun karakter anak melalui pendidikan di rumah maupun kalau kita melakukan pendidikan di institusi sekolah. Mungkin kita langsung saja kepada materi ya, yakni dengan tema peran orang tua terhadap anaknya, terlebih anak yang broken home. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada Mbak Nurika untuk memaparkan materinya. Tadi di tema itu disebutkan bagaimana kalau keluarga tersebut sedang ada trouble masalah nih sehingga disebutnya sebagai broken home. Nah, jadi apapun kondisinya sebenarnya sama aja sih menurut saya ya. Kita tetap mengasuh anak kita itu dengan situasi atau suasana yang positif. Keluarga yang baik-baik saja, yang dalam kacamata kita nih ibunya solihah ya, ayahnya solih gitu. Belum tentu di dalam keluarga tidak ada tantangan kan ya. Betul. Jadi insya Allah ini bisa kita dengarkan menjadi ilmu untuk kita, baik yang kita tidak merasa tidak ada sesuatu masalah di dalam rumah tangga kita maupun yang memang sekarang sedang mengalami tantangan ya. Iya, benar sekali. Jadi mengapa sih pengasuhan itu perlu pengasuhan yang positif ya? Karena sebagian besar mungkin masih banyak yang belum ada edukasi tentang bagaimana kita menjadi orang tua ya. Sehingga kekerasan masih dianggap efektif dalam mengasuh dan mendidik anak. Sebenarnya kita yang emosi, tapi ketika emosi negatif, tapi kemudian melihat perilaku anak kita yang tidak sesuai dengan hati kita, ya kemudian kita menjadi keras. Pertama keras suaranya, ya keras nadanya, akhirnya keras ke fisiknya. Nah, bagaimana kita menandai apakah keluarga kita ini termasuk keluarga yang memiliki pengasuhan yang sehat? Jadi bagaimana kita melihat tanda pengasuhan kita sehat ketika di dalam keluarga kita semuanya menikmati kebersamaan dan ada interaksi ya. Nah, ini kalau hubungan dalam keluarga ada interaksi, ada pertemuan secara langsung, ada komunikasi timbal balik gitu ya. Bukan duduk bersama di satu tempat tapi ngomong sendiri-sendiri. Apalagi sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri, berarti dia punya interaksi lain gitu ya. Kemudian heal each other, artinya di antara keluarga itu ada tercipta hubungan yang saling mengobati istilahnya ya. Ya, kita tadi galau kenapa ada problem dengan masalah pekerjaan kita, tiba-tiba suami ya datang membawa pelukan atau datang gitu ya. Jadi lebih hangat ya, atau membawa hadiah. Baik, jadi saling kita di dalam keluarga sama-sama senang. Jadi satu yang lainnya itu tidak menimbulkan ketertekanan batin gitu ya. Atau terpaksa gitu, berusaha untuk betul-betul kita tulus gitu ya untuk membagi hadiah, reward dan sebagainya atau kebaikan ya dalam bentuk pertolongan ringan yang mencerahkan keluarga itu ya dengan setulusnya gitu. Kita punya rasa cinta nih kepada anak kita, kepada suami kita, ini kita ngobrolin keluarga dulu ya. Biasanya dibagi menjadi 5 macam gitu misalnya. Kita istilahnya adalah bahasa cinta. Ada seseorang itu merasa sangat menjadi bahagia kalau udah dapat kata-kata yang positif gitu. Penting bagi kita nih sebagai ibu, sebagai perempuan juga
mengenali bahasa cinta kita sendiri. Saya ini senengnya diapain sih sama pasangan kita? Kita senengnya diapain sih sama anak kita? Gitu ya. Itu kan komunikasi yang baik tuh katanya I am okay, you are okay. Ya kan? Saya tuh seneng banget pokoknya berbunga-bunga kalau misalnya setiap hari suami itu bilang I love you. Nah, jadi kalau kita bisa menyadari dan memahami ya tentang bahasa cinta, nih salah satu bentuk ekspresi ya bahasa itu, kita akan merasa menjadi seorang diri yang dicintai. Kita kenalkan nih cara-cara mengekspresikan kebaikan, cara-cara mengekspresikan rasa cinta, cara-cara mengekspresikan bagaimana kalau kita setuju, bagaimana kalau tidak setuju, ya, sehingga proses berkomunikasi di dalam keluarga itu berjalan dengan baik. Karena biasanya fitrahnya orang itu baik. Ada satu proses yang namanya teori emosi ini ya. Jadi kalau seseorang dalam kondisi tidak bisa mengendalikan diri emosinya itu, maka terjadi pembajakan emosi nih istilahnya. Nah, itu terjadi pembajakan kalau kita kondisinya tidak stabil. Tubuh itu dikuasai emosi negatif yang hebat ini sehingga ada stimulasi kecil itu akan memunculkan satu gelombang emosi dan intensitas tinggi. Gelombang emosinya belum selesai, ada stimulasi negatif lagi, muncul gelombang lagi. Sering terjadi masalah di dalam rumah tangga. Dan puncaknya dibilangnya broken, ya, ada masalah gitu di dalam rumah tangganya karena tadi ada yang tidak bisa terkendali gitu. Nah, jadi pemicu yang kecil itu bisa menjadi masalah yang besar. Saya itu pengen mengajukan cerai, Mbak, karena suami saya itu selalu buang puntung rokoknya di pot bunga saya. Buat orang lain itu mungkin kecil gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu itu udah dia lakukan berapa kali. Terus apakah itu bunga istimewa yang dia kelola setiap hari, gitu ada sebagainya ya. Itu kita tidak pernah tahu tadi yang guru pendamnya itu yang mana. Karena tadi kan diungkit sedikit aja itu terangkat tuh si emosi negatif tadi itu. Nah, akhirnya baru pecahlah di situ ya. Maka kita berharap ya dengan makan sebiji kurma kita bahagia. Alhamdulillah ya Allah kuat puasa hari ini. Kita makan kita nggak sempet, kita lagi di jalan kita minum segelas air putih, kita tetap bahagia. Kita punya hidangan sampai penuh meja ya, akhirnya kita makannya di bawah karena mejanya penuh. Itu kita juga bahagia gitu ya. Kita juga bahagia gitu. Karena ada orang yang mengatakan cara mendidiknya nih yang salah karena keluarganya yang broken home dia salah. Jadi dia kayak permainannya di luar itu entah ikut-ikut yang macam-macam nggak jelas. Nah, ini apakah benar hal seperti itu? Setiap anak itu punya takdir sendiri-sendiri dan saya yakin dan percaya Allah itu kasih kebaikan pada setiap orang kan gitu. Jadi kalau misalnya anak ini adalah berasal dari keluarga yang bermasalah tadi dan kemudian dia bisa menemukan tadi lingkungan gitu ya. Dia menemukan lingkungan itu bisa bekalnya dari internalnya dia. Memang tadi ketika ada bekalan positif yang sedikit aja, dia cenderung akan kuat kan gitu ya. Tapi kalau begitu sangat negatif, ya alangkah baiknya kalau kita kenal, kita bisa menjadi tadi pengganti figur baiknya gitu di lingkungannya dia gitu. Jadi kalau dia merasa ada yang mencintainya, ya dia sebenarnya orang itu kan cenderung mencari siapa orang yang bisa mencintainya kan. Betul. Nah kalau menyayanginya gitu. Kalau itu adalah lingkungan yang bertanggung jawab terhadap dia yang sebenarnya, yang bertanggung jawab untuk menanamkan visi misi sesuai dengan yang kita harapkan kan. Kalau keluarga kan maunya begitu ya, maunya seperti keluarga gini gitu ya. Nah itulah yang akan dia utamakan gitu. Tapi kalau media merasa nggak mendapatkan itu, ya dia mencari siapapun lah yang mau memeluk saya, ibaratnya gitu ya. Merasa mencari kenyamanan di sana ya. Sehingga itu butuh sensitivitas dari lingkungan untuk bisa memenuhi kebutuhannya ya. Tadi seperti contoh ketika si anak itu merasa down ya, dia mengadu kepada ibunya, aku diolokin kan dengan emosi yang negatif. Nah, ini kan kemudian lingkungannya yang menggalikan energi negatif dia, energi positif dia. Betul. Gitu. Bahwa itu posisi yang itu takdir Allah, itu baik. Kalaupun bukan yatim piatu misalnya dalam keadaan ini ya
ya orang dewasa itu sama dengan anak-anak, mereka juga kadang-kadang bertengkar, mereka juga punya persoalan. Jadi kita maklumi itu. Baik, ini ada pertanyaan nih. Ya, saya mau tanya nih, kita sebagai anak sering tidak dianggap dan dihargai oleh orang tua. Nah, kemudian padahal kita sudah melakukan apa aja demi orang tua kita. Nah, sikap kita ini menyikapi semua ini seperti apa? Ini udah kerja keras banget tapi nggak dihargain gitu. Iya, kadang ada sih anak yang merasa seperti itu ya, Mbak Ika ya. Kita ini kan berusaha baik ya, kita berusaha baik, terus orang yang baik itu biasanya juga kepekaannya tinggi. Kan kepekaan positif sih, positif gitu. Tapi ada negatifnya juga, dia jadi sensi kan. Ada sensinya gitu ya. Dalam hal ini maksud saya begini, kalau hubungan antara anak dan orang tua ya teman-teman ya, saya juga menasihati diri saya sendiri ya, kita ini sebagai anak Allah itu mengajarkan sebuah doa kepada kita ya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Jadi kan terkoneksi sama yang kita bahas ya Mbak Kirana. Ternyata memori masa kecil yang membahagiakan itulah yang harus kita lihat kepada orang tua kita, bukan yang sekarang. Jadi perasaan tidak dihargai itu kan baru-baru ini ya. Sebelumnya gimana gitu ya. Sebelumnya pada masa kecil itu, ketika kita diperlakukan dengan sangat baik, itu sudah sangat cukup. Itulah yang sudah amanah Allah amanahkan kepada orang tua, dan itu sudah terlaksana. Ibaratnya seorang anak itu secara personality Mbak Kirana kan tadi bertumbuh ya, naik kan. Nah, sampai puncaknya dia kan dewasa. Kemudian orang tua sendiri pada saat dia anak-anak, taruhlah misalnya tingginya segini gitu ya, personality dan egonya. Nah, ketika dia semakin dewasa, semakin banyak pengalaman hidupnya, ya dia makin tinggi kan. Sementara si anak ini udah tinggi gini. Ini pada satu kelima ketika orang tua itu menyadari perannya, oh ternyata anak saya sudah dewasa, sudah waktunya dia itu punya penghargaan sendiri. Maka orang tua yang menyadari ini biasanya dia akan lebih merunduk dan dia mendengarkan orang tua. Mbak Kirana pernah nggak merasain orang tua kita sama kita itu, kita merasa bapak ibu itu nurut sama saya misalnya. Jadi orang tua kita, kalau kita sebagai orang tua ini bertemu dengan anak-anak kita yang udah mulai dewasa, itu kita jangan terus menjadi seperti orang tua mengasuh anak kecil. Jadi dia kan tadi merasa nggak dihargai gitu. Nah lalu kalau kita sebagai anak gimana dong? Kan kenyataannya orang tua kita kan bertumbuh terus, bertumbuh pribadinya, bertumbuh pengalaman hidupnya. Disitulah kita berendah hati untuk menerima ya, karena belum tentu orang tua kita punya cara berkomunikasi yang sesuai dengan anak zaman now. Taunya ya sebagaimana dulu kamu ingatnya sejak dia kecil gitu ya. Jadi ini kesannya kembali lagi kepada kita yang harus bisa memahami orang tua. Gitu Jadi ya. Kalau dengan orang tua rumusnya memang begitu Mbak Kirana. Jadi perasaan tidak menghargai itu wajar. Wajar karena artinya Anda sudah dewasa. Kita sudah dewasa dan kita punya satu konsep pribadi yang udah kita pilih. Itu baik, dan pendidikan orang tua berarti berhasil mendewasakan kita. Nah, tapi ini tadi kan problemnya di komunikasi saja kan. Gitu. Jadi dalam hal itu lihatlah bahwa hal yang tidak dihargai dalam tanda petik itu adalah sebagian kecil saja ya dari total kebaikan yang kita lakukan, dan itu butuh memang komunikasi lagi. Orang tua itu insya Allah ketika kita hargai dia, kita beri ya, dari tidak perlu terlalu besar atau apa. Mungkin tadi nggak nyambung aja, misalnya kita itu merasa sudah bekerja kerasnya misalnya apa nih Mbak Kirana, saya kan nggak tahu nih penanya ini pelajar kah atau sudah kerja, misalnya kita udah ngasih beres-beres rumah kali ya, beres-beres rumah, atau mungkin udah kerja kita kasih uang nih, gajian nih, gajianku lah 50% udah aku kasih mama gitu misalnya kan. Tapi kok begini, padahal nih mama ini bahasa cintanya hadiah. Dia cukup dibeliin ada kue semprong, dia suka tuh. Kue semprong berapa sih? 20.000 gitu ya. Besoknya apa misalnya, dia sukanya yang kecil-kecil itu lebih nyambung daripada sekali gaji langsung. Buat kita tuh pengorbanan besar, ternyata buat orang tua kan untuk kebutuhan sehari-hari nggak berasa. Lebih berasa kalau bawa bunga misalnya. Jadi bisa disambungin ya Mbak ya. Saya mau tanya, bagaimana caranya mengatasi anak yang tidak mau ditegur atau hanya ingin bergerak dengan diri dia sendiri? Ini sepertinya dewasa deh ya, untuk anak yang dewasa. Tapi mungkin boleh dikasih tahu dari anak yang kecil atau juga boleh untuk yang anak dewasa. Bagaimana caranya mengatasi anak yang tidak mau ditegur
atau hanya ingin bergerak dengan diri dia sendiri? Kalau saya sih lebihnya ke dewasa sepertinya ini. Ya mungkin usia SMP ke atas ya. Betul. Ya kita perlu Tidak mau ditegur tapi mau bergerak sendiri aja ya gitu. maksudnya Mungkin dia misalkan maunya dia tuh pengennya sesuai keinginan dia Nah, lah, itu dia, benar-benar. nggak suka disuruh-suruh nih bahasa gampangnya mungkin ya. Nah, mungkin seperti benar-benar. itu. Jadi kita lihat dulu nih tahapan pertumbuhannya secara mental, secara usia dikategorikannya ya itu tadi. Kalau di usia SD mungkin dengan bahasa instruksi dia akan mengikuti kita. Nah kalau sudah mulai usia SMP tadi kan Nabi Ibrahim aja mencontohkan dengan menanyakan. Jadi kamu kenapa? Ditanya perasaannya. Meskipun laki-laki, dia kan juga punya perasaan loh laki-laki itu. Oh, untuk anak, maaf, saya potong. Untuk anak umur 10 tahun. 10 tahun, oke. Jadi itu apa namanya? Kita di usia berarti pertanyaan ya mulai dengan kita menanyai kamu kenapa sampai namanya komunikasi itu tadi cari caranya ya. I'm okay, you are okay. Tadi kalau kitanya dengan pertanyaan, kalau ibu-ibu kan biasanya care-nya kan dengan nanyain ya, kamu kenapa gitu. Oh anaknya nggak komen, nggak mau ditegur misalnya. Oh mungkin nggak cocok dengan pertanyaan anak ini, tapi dengan pelayanan. Kita tahulah ya makanan kesukaannya misalnya kita siapin, kita tahulah hal-hal yang dia pengen banget di kebutuhannya nih, apa misalnya gitu. Itu berarti perlu ada pendekatan ya. Dan kita perlu paham ya ibu ya, anak kita tadi. Kalau dengan kata-kata aja kita briefing nih pagi-pagi. Man, ibu mau begini. Kayak ngomel ya, kesannya kayak ngomel ya Mbak Ika ya. Jadi itu lebih kepada pendekatan lagi ya. Jadi dekatkan diri. Mbak Nurika bilang perlu adanya pendekatan ya. Ada satu pertanyaan lagi nih, ada dua sebenarnya. Yang pertama, bagaimana cara seorang anak mengubah kebenciannya terhadap orang tua sewaktu masih kecil. Nah, tentu kan seorang anak sudah merekam tuh bahwa orang tuanya pergi sehingga pada saat besar sudah nggak peduli lagi dengan orang tua. Nih gimana dong? Iya, Masya Allah ya. Setiap orang itu Allah kasih tantangan dan ujian dalam kehidupan tuh beraneka rupa gitu. Tapi ingat kita tadi bahwa di awal kan makanya kenapa saya sebutin di awal supaya itu menjadi goal besar dalam hidup kita, bahwa kita itu hidup untuk bahagia. Di dunia ini kita harus bahagia. Jadi carilah kebahagiaan kita. Nggak mungkin Allah itu kasih kita menderita. Ya, Allah itu kasih kebahagiaan itu banyak sekali. Memang sih ya, masalah di keluarga dekat itu kalau di psikologi disebutnya stresor, itu menduduki peran yang tinggi tingkat stresornya. Kalau kita nggak dihargai sama suami itu udah rasanya ambiar. Wah, kira-kira gitu ya Mas Kirana. Iya kan paling deket nih kalau udah ibu rumah tangga kan suami misalnya. Terus kalau kita sebagai anak ini misalnya nggak dihargai sama mertua, tadi ambiar gitu ya. Tapi kalau cuma nanti orang lewat terinjak sepatu kita padahal baru nggak apa-apalah, biasa aja nanti beli lagi. Karena tidak menyangkut hati. Karena tidak menyangkut tadi ikatan hati, ikatan emosinya nggak terlalu kuat gitu. Jadi itulah ujian atau tantangan untuk kita. Di setiap apa yang ada dalam mata kita kelihatan tidak enak, tidak nyaman, itu insya Allah sebenarnya ada banyak hikmah dan kenyamanan yang Allah beri dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, jadi kalau kaitannya sama orang tua, rumusnya tetap ya, doakan Allah mengampuninya, ingatlah kebaikan-kebaikannya. Meskipun hanya sebiji sebulir padi ibaratnya. Kalau kita bilang di masa kecil dulu dia meninggalkan kami, bla 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 dan sebagainya, kok mungkin rasanya ada sebab ya Mbak ya. Mungkin bisa jadi ada sebab gitu ya. Semuanya kok kayaknya nggak enak semuanya gitu ya. Tapi itu tadi terjadinya di masa lalu, ya kan? Semua yang terjadi di masa lalu itu udah lewat, sudah tidak bisa kita apa-apain. Yang bisa kita nikmati hidup kita ya hari ini. So hari ini bagaimana? Apakah dia masih berlaku begitu? Kita bisa balik bahwa kehidupan kita ini nafsi-nafsi loh. Kalau suami yang soleh juga bukan jaminan istrinya bisa diajak baik. Kalau takdirnya memang begitu, si suami dapat pahala kesabaran ya. Nah, itu satu bukti bahwa kita bisa kembali kepada diri kita. Kehidupan kita ini berjalan sendiri-sendiri. Kita cari amal soleh, keselamatan hidup masing-masing, ya kan. Jadi jangan sampai kehidupan kita menjadi tidak bahagia lantaran kita
terpengaruh oleh kehidupan negatif yang terpapar dari orang lain. Betul. Sayang dari rasa sekali benci itu tadi ya, ya, dari rasa Mbak, ya. benci kita. Sayang, Kurangi. kita boleh membingkai, betul sih. Saya mengalami kehidupan yang nggak enak, betul ya. Itu ada hikmahnya apa? Coba dituliskan hikmahnya. Ya, kalau saya berbicara seperti ini bukan berarti dalam kehidupan kita pribadi nggak pernah ada masalah ya. Betul. Kalau nggak ada masalah sudah wassalam ya, sudah selesai hidup kita. Wassalam aja kalau nggak mau ada Wassalam aja. masalah. Oke. Ya, jadi tapi kalau kita bisa melihat ada hal-hal baik yang masih saya bagi, meskipun yang saya nggak punya banyak nih, tapi dari yang sedikit bisa saya bagi kan itu membahagiakan tuh. Memori yang tidak enak, ternyata saya sampai di usia dewasa saya survive. Saya bisa menjadi orang baik, saya bisa bermanfaat untuk orang lain, dan saya berjanji saya tidak ingin orang lain nanti, anak saya, keluarga saya merasakan seperti saya. Betul. Nah, jadi kita putus rantai ketidakenakan itu di tangan kita untuk memperbaiki keturunan kita ke depannya, ya kan? Kemudian baik, itulah cara orang itu bisa sembuh dari sebuah trauma. Betul sekali. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya. Ini terakhir, mungkin singkat saja. Bagaimana cara mengatasi anak yang broken home di luar dari orang tuanya? Baik, jadi prosesnya hampir sama ya. Jadi kalau kita sebenarnya kita adalah pihak orang yang tidak punya hubungan dekat seperti kekeluargaan gitu ya, misalnya ya. Jadi yang pertama kita berikan adalah rasa empati kita, bahwa kita kita menghargai proses kejadian itu hal yang ya semua orang bisa jadi mengalami tantangan-tantangan dalam hidup tadi ya, apapun dia itu sampai bisa merasakan empati kita gitu ya, merasakan bahwa kita ini juga bisa ikut merasakan ketidaknyamanan yang sedang kamu rasakan ini. Kemudian yang kedua, ajak dia untuk membingkai pengalaman buruknya. Oke, kita dalam tanda petik, kalau menurut saya kita jangan juga terlalu membesar-besarkan pengalaman brokennya ini. Siapapun pernah, orang tua bisa punya masalah gitu ya, dan itu dia terlalui gitu ya. Nah, tapi bagaimana kita ajak dia untuk survive, mengatasi itu, ya kan? Caranya kita memang tidak bisa menyalahkan siapapun, itu sudah itu kan tadi past tense ya, sudah terjadi kemarin gitu, itu sudah terjadi kemarin bahwa kenyataan orang tua begini. Mungkin pada saat itu orang tua tidak bisa mengatasi, tidak menemukan solusi, jadi yang terjadi ya begitu gitu ya. Dan kita menjadi seorang anak yang belum mandiri ya, sehingga juga tidak bisa mencegah atau melakukan apapun untuk kedua orang tua kita. Dalam hal misalnya memperbaiki hubungan dan sebagainya kan. Bahkan orang lain, bahkan mungkin orang tuanya, kakeknya, keluarga dekatnya nggak ada seseorang pun saat itu, ya qadarullah gitu. Tapi kita punya misi hidup nih, kan ingatkan, kita punya misi hidup bahwa kita ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena di situ ada efek terapi pengobatan untuk anak ketika dia menjadikan dirinya jalan manfaat bagi orang lain. Ada keberkahan orang lain tuh senang dengan kita. Ya, kita pun akan senang ya gitu. Jadi ajak dia di misi-misi kemanusiaan. Ini contohnya ya, tips gampangnya. Ajak dia terus di kegiatan-kegiatan misi kemanusiaan. Dia pasti akan merasa lebih beruntung dirinya dibanding orang-orang itu. Nah, jadi itu menyentuh rasa empatinya, sehingga nanti dia akan muncul tadi pembengkean dari dalam dirinya sendiri. Sebelum dia bisa matang untuk bisa menemukan hikmah hidup dari peristiwanya, kita yang nge-briefingnya gitu. Jadi kamu beruntung ya, dulu ada seseorang yang ibunya meninggal, kemudian ikut dengan saya sekolah ya, ada asrama, tapi dia tidak senang, dia memilih dengan saya dan sebagainya. Itu saya iniin gitu ya. Nah, kamu beruntung sekali. Apa sih kenapa memilih dengan saya gitu ya? Saya perlu tahu tuh supaya menguatkan dia sendiri. Kan belum tentu saat ini loh dia senang deket sama saya. Nanti suatu saat kami berkonflik, dia udah beda lagi nih alasannya gitu. Jadi saya tidak akan jadi figur lekatnya lagi. Kan itu juga akan jadi masalah. Kita tadinya mau jadi orang kunci untuk memperbaiki, dalam tanda petik menolong, tapi ternyata belum. Jadi itu perlu juga kita gali. Kalau dalam persepsimu, apa sih saya ini buat kamu gitu ya, saya ini seperti apa buat kamu, oh begitu. Jadi itu tuh kunci kita pegang. Nah, suatu saat kalau ada sesuatu yang perlu itu diingatkan kembali, jadi posisi kita akan tetap menjadi seseorang yang dekat
menggantikan siapapun tadi yang dia sudah koyakkan hatinya tadi. Baik. Ya mungkin peristiwa orang tuanya atau apapun gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Nurika. Dan mungkin sebelum kita tutup acara ini, kita ingin mendengarkan sedikit motivasi tentang peran orang tua terhadap anaknya, terlebih anak yang broken home ya, baik itu informasi, saran dan masukan kepada mereka dan kita semua orang tua yang hadir di sini. Silakan. Ya, jadi nasihat ya untuk diri saya sendiri ya, sebenarnya lebih khusus kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, tinggal 10 hari. Betul-betul Allah buka semua pintu-pintu keberkahan, maka mengalirlah, hanyutkanlah diri kita dalam kenikmatan itu. Stop dulu hal-hal yang tidak urgent menurut kita untuk bisa mendekatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah. Jadikan diri kita betul-betul bisa ngisi baterai full di bulan Ramadan ini, sehingga di 11 bulan berikutnya kita itu seperti Ramadan setiap hari. Nah, itu saja yang menjadi doa kita ya, sehingga kita akan fight, kita kokoh, kita terus bermanfaat bagi banyak orang, kita dermawan sedermawannya kita saat Ramadan. Kita tilawah sebanyak tilawah kita saat Ramadan. Kita qiyamul lail sebanyak qiyamul lail kita saat Ramadan. Kita rajin puasa seperti rajinnya puasa kita di saat Ramadan. Pokoknya bikin next di bulan Syawal itu sama seperti Ramadan. Insya Allah kita benar-benar bisa merasakan 2 hal tadi Mbak Kirana ya. Kita merasakan bahagia saat kita mendapat kesenangan berbuka ya, itu sisi basic kebutuhan kemanusiaan kita. Dan yang kedua, kita setiap hari merasakan kita berbahagia bertemu dengan pertolongan-pertolongan Allah. Dengan tema peran orang tua terhadap anaknya, terlebih anak yang broken home, yang bisa diambil kesimpulan adalah kita lebih mendekatkan diri kepada anak tersebut, dan juga kita harus bisa memahami situasi dan kondisi si anak tersebut dari pemaparan yang disampaikan oleh Mbak Nurika ini sendiri ya. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nurika. Ini sangat luar biasa sekali dan satu kehormatan bagi kita ya, karena Mbak Nurika sudah hadir di tengah kita. Dan Mbak Nurika mudah-mudahan juga senantiasa sehat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Kita akhiri sampai di sini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.